Halo semuanya, balik lagi di channel Schwarzer Anime. Di video kali ini, kita akan membahas ending dari seri Gamers. Wah, akhirnya ya, kemarin lumayan banyak yang request untuk seri ini. Untuk anime Gamers, mengadaptasi volume 1 sampai 5 dari light novelnya. Dan di ending anime ya, yaitu episode 11, ternyata punya cerita yang beda jauh dari light novelnya. Nah, seperti apa bedanya? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas. Karena pembahasannya panjang, jadinya kita bagi dua part lagi ya. Kita breakdown dulu semua versinya, dimulai dari light novelnya. Punya total 12 volume yang terbit dari tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan 19 Oktober 2019. Light novelnya juga punya side story berjudul Gamers DLC dengan total 3 volume. Setelah 1,5 tahun light novelnya terbit, Gamers dapat adaptasi manga dengan total 8 volume dan 34 chapter yang terbit dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 26 Juli 2019. Dan saat video ini dibuat, terjemahan fansnya baru sampai chapter 18. Untuk bedanya sih nggak ada yang major ya, cuma beda detail kecil aja. Yang terakhir untuk versi anime ya, punya total 12 episode yang tayang dari tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 28 September 2017. Sekarang masuk ke pembahasan utama, ke akhir volume 5 ya. Tepatnya di episode 11 anime ya. Di sini, akhir ceritanya itu beda jauh pas mereka main ke rumah hantu. Jadi kalau di novelnya, rumah hantunya itu gelap gulita. Terus mereka juga dikasih headphone kedap suara dengan lampu yang berwarna. Dan pemakainya ini nggak bisa ngeliat apa warna headphone mereka. Rumah hantu ini masuknya berpasangan sesuai warna headphone. Keita dan yang lainnya mikir kalau mereka itu tahu siapa pasangan mereka. Tapi ternyata di sini stafnya bohong. Jadinya pasangan mereka itu acak. Karen dengan Chiaki, Tasuku dengan Konoha, dan Keita dengan Aguri. Ini mereka semua nggak tahu ya kalau acak, karena gelap juga dan nggak bisa dengar suara. Karen dan Chiaki saling nyandar satu sama lain pas jalan, dan pipi mereka bersentuhan. Mereka berdua pikir kalau mereka itu jalan bareng Keita. Konoha juga mikir kalau doi jalannya bareng Keita, terus ngambil kesempatan buat megang Keita. Tasuku yang ngerasa kalau pasangannya megang dia, mikirnya kalau itu si Aguri. Untuk Keita dan Aguri, mereka berdua mikirnya kalau mereka itu jalan bareng pacar mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian, mereka saling ngerangkul satu sama lain dan mau ciuman. Cuma tiba-tiba, lampu rumah hantunya nyala. Terus yang lainnya pun ngelihatnya Keita dan Aguri saling ciuman. Lanjut ke volume 6, di sini kita dikasih tahu alasan kenapa Karen jadi seorang gamer. Jadi Karen ini berbakat hampir di segala bidang. Jadinya doi mudah bosan dan pengen nyari sesuatu yang kompetitif. Akhirnya ketemulah video game, di mana semua orang bisa bertanding dengan setara. Lanjut lagi, jadi setelah semua orang salah paham kalau Keita nyium Aguri, Keita dan Aguri pun ngejelasin alasannya. Setelah semua salah paham selesai, Karen bertekad pengen ngebajuin hubungan doi dengan Keita. Selanjutnya, di sini ada plot gede. Jadi Keita pengen nyoba game dengan fitur AR, mirip Pokemon Go lah ya. Terus ngajak teman online-nya, yaitu Mono-san, yang mana adalah Chiaki. Chiaki senang karena bisa janjian main bareng Keita. Tapi setelah ingat kalau Keita itu taunya Mono-san adalah Konoha, adiknya doi, Chiaki langsung down. Setelah minta saran ke Tasuku, akhirnya mereka ngajak yang lainnya juga buat ikutan. Pas hari H, semuanya kumpul. Keita ternyata bawa satu orang baru, yaitu adik laki-lakinya yang bernama Amano Kousei. Kousei ini tinggi, tampan, pintar, dan sangat-sangat brokon ke abangnya. Kousei cuma mengakui Aguri dan Chiaki sebagai temannya Keita, karena mereka berdua nyaranin buat istirahat setelah merhatiin kalau Keita itu sakit kepala pas lagi main game. Saat perjalanan pulang, Keita penasaran kenapa Konoha nggak paham saat mereka ngobrolin game, tapi malah Chiaki yang paham. Pas di jalan, Keita ngeliat kalau ada item langka di atas bukit, di mana ada boss raid. Boss raid ini kebetulan boss raid pertama yang Keita kalahin dengan Mono-san. Keita pun akhirnya ngajak Konoha buat nge-raid, tapi Konoha nggak ngerti dan nggak tertarik. Mereka pun akhirnya pulang. Setelah beberapa waktu, Keita mutusin buat pergi sendirian. Di sisi lain, ternyata Chiaki juga mutusin buat pergi sendirian. Doi pengen ngalahin boss raid itu sebagai bentuk move on dari Keita. Chiaki ngeliat langit berbintang dari atas bukit. Setelah itu, terdengar suara yang manggil Doi. Ya tentunya ini Keita ya. Mereka pun akhirnya duduk di bangku panjang sambil ngelihat bintang. Di sini,
Keita bilang kalau dia kesini buat nostalgia boss raid pertama dia dengan Monosan. Walaupun Konoha nggak ingat, kenangan yang Keita punya dengan Konohan tetap berharga bagi dirinya. Keita juga berterima kasih ke Chiaki karena udah merhatiin kalau tadi dia itu sakit kepala pas main game bareng. Tentang gimana Keita berubah sejak ketemu Chiaki dan udah mau jadi teman Keita. Pas mau pulang, Chiaki baru sadar kalau dia itu belum ngambil itemnya. Terus pas ngambil HP-nya jatuh. Keita yang ngambil HP Chiaki pun ngelihat nama akunnya, ternyata Monosan. Chiaki beralasan kalau Doi ngambil itemnya buat Konoha. Tapi karena HP-nya bukan HP Konoha, ya akhirnya ketahuan ya kalau Chiaki itu ternyata Monosan dan Nobesan. Di sini Keita nggak marah, tapi malah ngerasa lega karena akhirnya perasaan janggal dengan Konoha jadi jelas. Dan karena nggak bisa nahan perasaannya lagi, Chiaki akhirnya nembak Keita. Volume 6 pun selesai. Masuk ke volume 7, di sini diawali dengan Keita yang nolak Chiaki. Chiaki bilang kalau Doi masih mau tetap berteman dengan Keita. Keita pun setuju. Mereka berdua terus mutusin buat ngasih tahu apa yang terjadi ke Karen biar nggak canggung. Dan akhirnya balik ke tempat yang lainnya. Pas balik, Karen entah kenapa jadi canggung sama mereka. Dan ternyata benar aja si Karen ini nyusul Keita ke bukit. Terus denger Chiaki nembak Keita. Jadinya salah sangka. Alhasil, Doi selalu ngehindari mereka berdua. Karen pun curhat dengan Konoha saat mereka ketemu di toko game. Konoha awalnya berniat pengen misahin Keita dan Karen karena Doi pengen ngedukung kakaknya atau bahkan pengen ngejadiin Keita milik Doi sendiri. Tapi entah kenapa Doi bilang ke Karen kalau Keita itu tergila-gila dengan Karen, jadi tenang aja. Dalam hatinya Konoha nyesal udah ngomong gitu. Lanjut lagi, jadi sekolah mereka bakal ngadain wisata sekolah selama 4 hari. Keita dan Chiaki jadi anak yang gak punya kelompok di kelas mereka masing-masing. Keita akhirnya terpaksa sekelompok dengan orang-orang yang suka ngebully dia. Di kelasnya Karen dan Chiaki, karena ketua kelasnya kayak ngebully Chiaki gitu dan nyuruh kelompok lain buat ngambil Doi, Karen akhirnya marah dan bilang kalau Chiaki berada di bawah perlindungan Karen. Anak-anak kelas lainnya pun jadi benci sama si ketua kelas. Suatu hari, Karen curhat ke Tasuku tentang Chiaki dan Keita. Di sisi lain, Keita pergi buat ketemu dengan Aguri di restoran keluarga. Mereka berdua sama-sama ngerasain kalau hubungan mereka belakangan ini canggung sama pasangan mereka, terutama setelah kejadian di akhir volume 5 kemarin. Terus Aguri bilang kalau di wisata nanti ada gantungan kunci beruang yang bisa ngebawa keberuntungan untuk pasangannya. Cuma harganya mahal, yaitu 20.000 yen. Mereka berdua pun mulai nyari kerja part-time. Beberapa hari kemudian, hari wisata sekolah pun tiba. Di sini, Keita dibully sama kelompoknya, tapi akhirnya diselamatin sama Chiaki yang datang. Karen sayangnya datang terlambat karena ada urusan, jadinya pas tiba, ngelihat Chiaki dan Keita jalan berduaan. Keesokannya pas lagi wisata, Keita dan Tasuku jalan bareng. Kelompoknya Keita datang, terus ngata-ngatain Keita dan Tasuku. Bahkan mereka bilang kalau pacarnya Tasuku itu lacur. Tapi di sini, Tasuku tetap tenang dan mikir kalau ngeladenin mereka itu cuma buang-buang waktu aja. Tapi tanpa Tasuku sadar, Keita langsung narik kera orang yang ngejelekin Aguri. Tapi dihentikan sama Tasuku. Keita nyesal, terus bilang kalau badan dia langsung bertindak saat mereka ngejelekin Aguri. Sekarang kita pindah ke Karen dan Chiaki yang mandi bareng. Di sini, Karen sadar kenapa Kousei nggak ngakui Karen sebagai pacarnya Keita. Karena Karen nggak merhatiin atau nggak ada di sisinya Keita saat dia butuh. Tapi malah Chiaki. Chiaki di sini bilang kalau kemarin Doi ditolak sama Keita. Karen pun akhirnya jadi lega karena kesalahpahamannya selama ini. Di hari terakhir wisata, Keita dan Aguri berhasil beli gantungan kunci beruang yang harganya 20.000 yen itu. Mereka pun pergi bareng pacar mereka masing-masing. Pas jalan, Tasuku tiba-tiba nyium Aguri. Dan Karen juga nyium Keita. Keita dan Aguri yang senang bersiap mau nyerahin gantungan kunci beruangnya. Tapi setelah ciuman, Tasuku dan Karen malah bilang kalau mereka minta putus. Masuk ke volume 8, di sini Keita curhat ke Konoha tentang Karen yang minta putus. Karen dan Tasuku bilang kalau alasan kenapa mereka mau putus adalah karena mereka masih cinta sama pasangan mereka. Konoha pun mikir kalau Karen mungkin pengen orang lain punya kesempatan yang sama dengan Keita. Keita dan Konoha akhirnya tiba di taman dekat rumahnya Konoha. Terus Keita bercanda pengen minta Konoha ngehibur dia dengan cara yang seksual. Karena Konoha ini pemain eroge ya kalau kalian lupa. Dan tanpa disangka, Karen yang dengar pembicaraan itu tiba-tiba muncul dari belakang. Anjir, ini si Karen suka salah paham ya. Timingnya selalu nggak pas kalau muncul. Sekarang kita ke sudut pandang Karen. Jadi setelah wisata sekolah,
Chiaki ternyata absen karena sakit. Karen pun ingat kalau pas Doi nyium Keita sebelum minta putus, itu kayak ada bayangan Chiaki yang ngeliat mereka ciuman. Karen mikir kalau Chiaki mungkin absen karena kejadian itu. Sepulang sekolah, Karen langsung pergi ke rumahnya Chiaki. Dan ternyata si Chiaki beneran sakit. Dan juga Doi nggak ada dengar tentang mereka yang putus. Di sini, Karen bilang dengan tegas kalau Doi mau menang dengan adil dari Chiaki. Karena Karen ngerasa nggak adil kalau Doi udah start duluan sebagai pacarnya Keita. Setelah pulang dari rumahnya Chiaki, disinilah Doi ketemu dengan Keita dan Konoha yang lagi bercanda tentang eroge. Setelah Keita ngejelasin tentang kesalahpahamannya, Keita langsung nembak Karen lagi. Tapi di sini Karen nolak karena mikirnya sekarang masih terlalu cepat. Terus Doi pun bilang ke Keita, "Saat ini, kau bukanlah Amano-kun yang ingin aku kencani." Setelah ngomong ini, Karen pun nyesal dalam hatinya. Lanjut lagi, hubungan semua karakter jadi makin buruk. Bahkan Keita dan Aguri itu udah jarang ngobrol bareng di restoran. Karena nggak tahan ngelihat situasi yang sekarang, Tasuku pun akhirnya manggil semua orang buat ngumpul. Tanpa disangka, semuanya datang dan ngobrol normal, kayak nggak ada kejadian apa-apa. Tasuku ngajuin pesta Natal, dan tanpa disangka lagi, semuanya langsung setuju dengan senang. Pas pulang, Tasuku ngejelasin semua perasaannya ke Aguri. Ini bisa kalian pause dulu ya, dibaca pelan-pelan aja. Suatu hari, Keita dan Aguri ketemuan lagi di restoran. Mereka komplain tentang semua hal. Mereka pun pengen ngebuktiin kalau mereka berdua ini nggak ada rasa satu sama lain. Keita dan Aguri akhirnya nyoba buat bertindak layaknya orang pacaran, saling ngegombal. Dan lagi-lagi, ternyata di restoran itu ada Karen dan Konoha yang lagi duduk di belakang mereka. Tapi untungnya segera dijelasin sama Keita dan Aguri. Saat jalan pulang, Karen ngomel karena nggak bisa jalan di sebelah Keita lagi. Konoha yang dengar itu langsung bilang, "Jadi nggak apa-apa kan kalau aku ngejodohin Keita dengan kakakku?" Karen pun nggak ada alasan untuk keberatan. Lanjut lagi, Keita dan Chiaki pergi kencan yang mereka sendiri nggak mau hadiri. Karena kencan ini usulannya si Konoha. Pas pulang, mereka berdua ketemu anggota dari klub gamenya Karen. Karena nggak mau ketahuan, Keita langsung ngundang Chiaki buat datang ke rumahnya dan main game bareng. Kose senang pas ngeliat Chiaki datang. Karena dia lebih dukung Chiaki ya daripada Karen. Kose pun akhirnya pergi keluar rumah biar mereka bisa berduaan. Saat mau pulang, Chiaki nyium Keita di pipinya sebelum naik bis. Keita dalam hatinya bingung sekaligus senang. Sekarang kita masuk ke pesta Natal di rumahnya Chiaki. Keita naik bis kosong yang sama dengan Karen. Tapi mereka duduknya pisah. Karen pun ngomel, terus bilang kalau bisnya itu dingin dan bakal hangat kalau ada orang yang duduk di samping Doi. Keita pun akhirnya duduk di samping Karen. Saat tiba di rumahnya Chiaki, mereka saling tukar hadiah. Hadiahnya bisa kalian lihat di gambar ya. Setelah pesta Natal dan main game, Konoha, Keita, dan Chiaki ngobrol bareng. Konoha bilang kalau Doi bisa ngebuktiin kalau Keita dan Aguri itu nggak cocok sebagai pasangan. Konoha nyuruh Keita ngebayangin Chiaki dicium mantannya, dan Chiaki ngebayangin Keita dicium mantannya. Konoha lalu tanya gimana perasaan mereka sekarang. Mereka berdua sama-sama jawab kalau mereka senang. Keita lalu permisi buat keluar beli minuman. Konoha yang ngerasa ada hal aneh dengan Keita pun mutusin buat ngikutin Keita. Setelah ngebisikin sesuatu ke telinga Chiaki. Pas Konoha kejar, akhirnya Keita ngaku kalau dia cemburu ngebayangin Chiaki dengan cowok lain. Dan ngaku kalau dia suka sama Chiaki. Ngerasa bersalah, Keita pun bilang kalau dia nggak pantas sama Karen maupun sama Chiaki. Dan bilang pengen ngejauhin urusan cinta mereka berdua. Konoha bilang kalau Doi nggak bakal ngebiarin hal itu terjadi. Dan nyuruh Keita buat noleh ke belakang. Di sana ternyata ada Chiaki yang lagi berdiri. Karena tadi dibisikin sama Konoha buat nunggu di taman. Dan selesai. Lanjut ke volume 9. Di sini Keita dan Kose pergi ke kuil pas tahun baru. Terus ketemu Chiaki dan Konoha. Konoha dan Kose pun langsung pergi biar Keita dan Chiaki bisa berduaan. Di sini, sendal Chiaki putus pas mereka jalan. Terus Keita ngebantu Chiaki dengan megang tangan Doi. Ternyata, ini semua adalah rencananya Konoha yang milihin sendal yang mudah putus biar bisa ditolong Keita. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke toko buat beli sendal baru. Yang kebetulan dilihat sama Karen. Karen pun juga ketemu dengan Tasuku dan Aguri sama Konoha dan Kose. Nah, jadi mereka berlima ini mutusin buat nge-stalk Keita dan Chiaki dengan aplikasi penguping yang diinstal Kose di HP-nya Keita. Di sini, Keita bilang ke Chiaki kalau yang dia bilang pas di taman kemarin itu beneran. Keita beneran suka sama Chiaki.
Cuma rasa sukanya ke Karen itu lebih besar. Karen yang dengar hal ini pun langsung lompat dan nunjukin dirinya. Terus nantang Chiaki. Karen nyuruh Keita buat nentuin siapa yang dipilih di hari White Day. Suatu hari, Keita, Kousei, dan Tasuku ketemu dengan senpai dari klub gamenya Karen. Terus mereka ketemu anak berumur 7 tahun yang hilang. Namanya Fushiguro Mi. Mi ini kepisah dari ibunya dan gak mau kalau dilaporin ke polisi karena bakal ngerepotin ibunya. Setelah lama mencari, akhirnya mereka nemuin ibunya Mi, yaitu Fushiguro Main. Main ini ternyata bukan ibunya, tapi kakaknya Mi yang usianya beda jauh, jadi sering disangka ibunya. Main adalah pramugari dengan sifat kasar. Doi bahkan bilang kalau Keita dan yang lainnya itu lolicon. Main juga manggil dirinya sendiri dengan sebutan Ore yang terkesan jantan. Main ini suka ngebuat sesuatu jadi miliknya. Bahkan Main bilang kalau Mi itu propertinya Doi. Keita dan Karen nemuin game jadul peninggalan alumni klub. Pas Karen mau nyoba dapatin skor tertinggi, ternyata Doi nggak bisa masuk top 10. Pas mereka ngeliat siapa yang ranking 1, itu namanya Mai, M-A-I. Nah ini perlu kalian ingat kalau game jadul itu biasanya cuma 3 huruf doang ya. Game-game arcade atau game kayak Metal Slug. Jadi tau lah ya siapa yang nomor 1 ini. Setelah beberapa hari, Karen masih belum bisa ngalahin skor Mai. Suatu hari, Aguri minta bantuan sama Keita. Keita pun datang ke rumahnya Aguri. Aguri bilang kalau Doi pengen minta bantuan Keita buat pura-pura jadi pacarnya Doi di depan beberapa kerabatnya. Pas Keita masuk, di sana ada Main dan Mi. Main cerita kalau dulu Doi juga anggota klub video game di sekolahnya mereka. Ingat game jadul yang tadi dimainin Karen? Nah ternyata sekarang ada portnya versi mobile. Main terus maksa Keita buat nyoba gamenya. Dan tentunya kalah ya. Keita terus diam-diam minta tolong sama Aguri, tapi akhirnya ketahuan. Dan sebagai hukumannya, Main ngambil gantungan kunci beruang yang dibeli Aguri untuk Tasuku di volume 7 kemarin. Pas ngeliat itu, Keita langsung marah dan megang tangannya Main. Terus bilang, 1 kali lagi. Kalau kalah, Keita bakal jadi milik Main. Tapi kalau menang, Keita mau hak kepemilikan Aguri. Karena ternyata Aguri ini dulu pernah kalah sama Main. Keita sadar kalau dia nggak mungkin bisa menang, tapi tetap nantang Main. Aguri sedih karena ngelihat mereka berdua bertengkar, tapi ya Doi cuma bisa terdiam. Dan selesai. Ya, segini dulu ya untuk video part 1 dari spoiler ending Gamers. Gila, ini kadang Mimin kesal juga pas bacanya, karena saking banyaknya salah paham di ceritanya. Setelah ini langsung lanjut aja untuk video part 2-nya di pojok kanan atas, seperti biasa. Dan makasih buat yang udah mampir, sampai jumpa lagi di video part 2.